Assalamualaikum. Hello guys, welcome back to my channel Triple Z Action. Kali ini guys, jumpa lagi denganku Oktiara FS. Kita akan membahas tentang prediksi soal-soal P3K atau PPPK tahun 2022-2023 untuk tenaga pendidik atau guru. Yang pastinya prediksi soal-soal ini terupdate, terdiri dari 15 soal tes kompetensi teknis pedagogik, lengkap dengan pembahasan dan trik-trik khusus. Prediksi ini part 1 di channel kami. Jadi jangan di skip, tetap terus di video ini. Jangan lupa subscribe, like, share sebanyak-banyaknya untuk pengembangan channel kami. Yuk langsung saja cekidot. Oke, lanjut kita ke soal nomor 1. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru, diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Mendasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru kecuali, ini yang kecuali. Jadi maksud soal ini, manfaat hasil penilaian oleh guru kecuali. Jadi kita coba lihat beberapa opsi jawabannya ya. A. Memperbaiki program pembelajaran. Benar ya. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. Jadi perlu program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. Benar juga. Yang C. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. Ini juga benar. Yang D. Mengadministrasikan hasil penilaian. Ini kira-kira kita pending dulu. Yang E. Menyusun laporan hasil penilaian. Ini juga benar. Jadi kita lihat jawabannya adalah D. Mengadministrasikan hasil penilaian. Hasil penilaian berupa informasi tentang peserta didik yang telah mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM atau ketuntasan belajar minimal KBM, dan peserta didik yang belum mencapai KKM atau KBM perlu ditindaklanjuti dengan program pembelajaran remedial dan pengayaan bagi peserta didik yang telah melampaui KKM atau KBM. Jelas ya? Penilaian yang dilakukan oleh pendidik juga digunakan untuk mengetahui capaian akhir penguasaan kompetensi peserta didik yang dituangkan dalam rapor. Hasil penilaian merupakan cerminan prestasi dan tingkah laku peserta didik selama melakukan kegiatan belajar. Dengan melihat hasil akhir beserta keterangan yang ada, peserta didik dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya, sehingga dia dapat memperbaiki sikap dalam pembelajaran selanjutnya. Bagi pendidik, hasil belajar yang dicapai peserta didik merupakan cerminan prestasi dan kondisi yang dapat dicapainya dalam mengimplementasikan program pembelajaran yang sudah dirancang di dalam silabus dan RPP. Oleh karena itu, hasil penilaian yang diperoleh peserta didik menjadi bahan untuk memperbaiki program pembelajaran yang disusunnya sekaligus mencari upaya untuk meningkatkan keprofesionalannya. Jadi jelas ya guys, yang bukan adalah D. mengadministrasikan hasil penilaian. Oke, next.
Soal berikutnya. Soal nomor 2. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa, karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator. B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Jadi, untuk kasus soal ini jawabannya adalah A. Soal harus sesuai dengan indikator. Secara teoritis, kualitas soal tes bentuk objektif, contohnya yaitu pilihan ganda, dapat ditelaah dengan memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu butir harus sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Hanya ada satu jawaban yang benar. Misal opsinya A sampai E, jadi hanya satu yang jawabannya yang benar. Dan pengeco homogen dan berfungsi. Jadi jelas ya guys. Oke, next soal nomor 3. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu A. Daftar cek atau checklist. B. Benar salah atau true false. C. Pilihan ganda atau multiple choice. D. Menjodohkan atau matching. Dan E. Jawaban bebas completion test. Jawaban yang tepat adalah A. Daftar cek atau checklist. Penilaian kinerja sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja atau performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja ini antara lain daftar cek atau checklist, catatan anekdot atau narasi, skala penilaian atau rating scale. Jelas ya guys? Jadi daftar cek atau checklist. Oke. Next, nomor 4. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja. B. Penilaian portofolio. C. Penilaian proyek. D. Penilaian jurnal. E. Penilaian diri. Jadi jawabannya adalah C. Penilaian proyek. Kita bahas ya satu-satu. Yang A. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja sebisa mungkin melibatkan
partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Berikut ini cara merekam hasil penilaian berbasis kinerja, yaitu dengan daftar cek atau checklist, catatan anekdot atau narasi, dan skala penilaian, rating scale, dan memori ataupun ingatan. Jadi ini kalau penilaian kinerja ini kurang cocok ya untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Kemudian yang B, penilaian portofolio. Merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata, juga kurang tepat. Yang C, penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Penyelesaian tugas yang dimaksud berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Jadi penilaian proyek ini menghasilkan karya tertentu dan dilakukan berkelompok. Dan D, penilaian jurnal, yaitu merupakan penilaian terhadap jurnal dan penilaian diri. Jadi yang cocok untuk kasus ini adalah penilaian proyek yang C. Next, soal nomor 5. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A, penilaian kinerja, B, penilaian proyek, C, penilaian portofolio, D, pertanyaan terbuka, dan E, penilaian diri. Jawabannya adalah A, penilaian kinerja. Karena penilaian kinerja itu melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Cara merekam hasil penilaian berbasis kinerja ini yaitu dengan daftar checklist. Ini ya tadi, checklist atau catatan anekdot atau narasi, skala penilaian, dan memori atau ingatan. Jadi jawaban yang benar adalah A, penilaian kinerja. Sedangkan penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Penyelesaian tugas dimaksud berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Kalau penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Pernyataan terbuka yaitu penilaian tentang pertanyaan-pertanyaan langsung dan terbuka. Sedangkan penilaian diri yaitu penilaian terhadap diri siswa. Oke, jelas ya. Next, soal nomor 6. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A, naturalis, B, kinestetis, C, visual spasial, D, verbal linguistik, dan E, logis matematik. Jawabannya adalah A, naturalis. Kita jelaskan ya guys. Kecerdasan naturalis berkaitan dengan kemahiran dalam mengenali dan mengklasifikasi flora dan fauna. Ini contohnya tadi ya, dilarang menginjak rumput, serta hal-hal di alam, serta peka terhadap alam dan lingkungan, termasuk ya lingkungan. Mencoret-coret meja, dilarang mencoret-coret meja. Jadi kecerdasan naturalis.
Kecerdasan gerak atau kinestetis berkaitan dengan kemampuan menggunakan gerak seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan, serta keterampilan mempergunakan tangan untuk mencipta atau mengubah sesuatu. Kecerdasan visual spasial berkaitan dengan kemampuan menangkap warna visual arah dan ruang secara akurat serta mengubah penangkapannya ke dalam bentuk lain seperti dekorasi, arsitektur, lukisan, dan patung. Kecerdasan verbal linguistik berkaitan erat dengan kata-kata baik lisan maupun tertulis beserta dengan aturan-aturannya. Dan terakhir, kecerdasan logika matematika atau logis matematik berkaitan dengan kemampuan mengolah angka dan kemahiran menggunakan logika. Jelas ya guys, jadi jawabannya A. Naturalis. Oke, next soal nomor 7. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan guru. Jadi soal ini siswanya kurang fokus jika berdiskusi. Dia lebih senang melakukan tugas dan mengerjakan tugas. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah A. Kooperatif, B. Project based learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, dan E. Discovery. Jadi jawabannya adalah A. Project based learning. Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda harus memahami macam-macam strategi pembelajaran. Yaitu yang pertama kooperatif Kooperatif pada intinya adalah strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4-5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan bersama. Ini masih dengan siswa bekerja sama dalam kelompok, otomatis ada diskusi. Sedangkan siswanya kurang senang berdiskusi. Sedangkan problem solving merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik, bersifat tidak tentu, terbuka dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Jadi problem solving ini juga diskusi. Sedangkan siswa dalam kasus tersebut tidak fokus diskusi karena kinestetik Kemudian project based learning atau PJBL merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata. Jadi ini lebih cocok karena siswanya kinestetik dan dia lebih senang mengerjakan tugas yang diberikan guru itu dengan menerapkan proyek. Kemudian inquiry. Inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen. Kalau discovery learning, model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang mereka miliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah project based learning. Next, soal berikutnya. Soal nomor 8. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP
sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mencakup sekurang-kurangnya titik-titik. A. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. B. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. C. Standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. D. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Jawabannya adalah E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Jadi, dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 secara tegas menjelaskan komponen minimal RPP terdiri atas 1. Identitas sekolah, ya. Ini ya, identitas sekolah. 2. Identitas mata pelajaran. Perlu. Kemudian kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, model atau metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, penilaian, menetapkan tujuan penilaian, dan menyusun kisi-kisi penilaian. Jelas ya guys? Oke, next, nomor 9. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasaan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Jawabannya adalah A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Langkah-langkah dalam hal memilih materi pelajaran yaitu 1. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. 2. Mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran. 3. Memilih materi pelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian. 4. Memilih sumber materi pelajaran. Sementara untuk potensi peserta didik yang B ini, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan, kemudian tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasaan materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan,
alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Berarti untuk poin opsi B, C, D, E itu bukan termasuk langkah-langkah memilih materi, tetapi prinsip dalam memilih materi. Jelas ya? Oke, nomor 10. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah, jadi poinnya, evaluasi yang dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa ya. A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, E. Evaluasi penempatan. Jawabannya adalah B. Evaluasi sumatif. Kita jelaskan. Untuk A. Evaluasi formatif, evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. B. Evaluasi sumatif, evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Ini yang ditanyakan ya. C. Evaluasi selektif, evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. D. Evaluasi diagnostik, evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Dan E. Evaluasi penempatan, evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Cukup jelas ya guys. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 11. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. APE, alat permainan edukatif, C. Flip chart, D. Foto, dan E. Gambar. Jadi soal ini poin pentingnya media yang digunakan untuk menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks ya, supaya memperjelas penyajiannya secara tertulis. Jadi jawabannya adalah A. Bagan. Saya jelaskan satu persatu. Bagan fungsinya adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang disampaikan secara tertulis dan kompleks sehingga menjelaskan penyajian pesan yang ingin disampaikan. Syarat bagan yang baik adalah 1. Dapat dimengerti anak, 2. Sederhana dan lugas, tidak rumit dan tidak berbelit-belit, 3. Menarik, dan 4. Contoh bagan yaitu organisasi, bagan alur siklus air. Sedangkan yang B, APE, alat permainan edukatif adalah alat yang digunakan anak untuk bermain sambil belajar. Yang C, flip chart adalah lembaran kertas yang berbentuk album atau kalender yang berukuran agak besar sebagai flipbook yang disusun dalam urutan yang diikat pada bagian atasnya. Lembaran kertas tersebut dapat dijadikan sebagai media pengajaran dan pembelajaran. Kemudian foto, media foto adalah wahana pengantar pesan yang menggunakan foto sebagai alat bantu. Dan E, media gambar adalah sebuah gambar yang berkaitan dengan materi pelajaran yang berguna untuk menyampaikan pesan dari guru kepada siswa. Oke, jelas ya guys. Kita lanjut ke soal 12. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka.
Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, dan E. Kontekstual. Jawabannya adalah E. Kontekstual. Untuk menjawab soal di atas, peserta harus memahami model-model pembelajaran dan karakteristiknya. Seperti kooperatif. Kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4-5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Kemudian problem solving merupakan kerangka-kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata, bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga dapat menyimpulkan konsep dan pembelajaran yang telah dipelajari. Dan kontekstual atau contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jelas ya guys, sesuai dengan soalnya ya. Jadi jawabannya adalah kontekstual. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 13. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Jawabannya adalah D. Konsep. Untuk menjawab soal ini harus paham tentang ini ya guys. Jenis materi itu ada fakta. Indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi, itu fakta. Kalau konsep, apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, mengklasifikasi. Ya kan? Kalau soal ini yaitu mendefinisi hewan unggas. Kemudian mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas ya. Berarti termasuk konsep. Mengemukakan definisi, membedakan dua hal, mengklasifikasi atau mengelompokkan. Kemudian prosedur, apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Sedangkan prinsip, apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antara berbagai konsep sebab akibat. Keterampilan, apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. Aspek afektif, apabila siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Aspek motorik, apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Tujuan pembelajaran yang meminta siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas termasuk jenis materi berupa konsep. Jelas ya guys, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 14. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras.
Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Jawabannya adalah B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran hendaknya mematuhi kaidah A, B, C, D, yaitu A. Audience, B. Behavior, C. Condition, dan D. Degree. Maksudnya, A. Audience adalah peserta didik yang akan belajar. B. Behavior adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. C. Condition adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Dan D. Degree adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Sehingga jika dilihat dari soal tersebut, yang pilihan jawabannya adalah B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, itu termaksud condition atau C. Sedangkan siswa siswa itu A. Audience dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras itu B. Behavior secara benar itu D. Degree. Jelas ya, jadi jawaban yang tepat adalah B. Dan soal nomor terakhir, nomor 15. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Jadi ingat, yaitu C6, mencipta. Jawabannya adalah E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Untuk menjawab soal ini harus memahami tingkatan kognitif dengan kata kerja operasionalnya. Contohnya, jadi ada C1 sampai C6. Kita jelaskan. C1 mengingat, menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, memberi label. Kalau C2 memahami, membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan. C3 menerapkan, melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan, menggunakan. C4 menganalisis, memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, menguraikan. C5 mengevaluasi, membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, memonitor. C6 yang ditanya yaitu menciptakan, membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, menyusun. Jadi kata kerja operasional membuat termasuk dalam tingkatan kognitif C6.
ya, membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan, yaitu mencipta. Jadi jawabannya E. Oke guys, ini ada 15 soal yang sudah kita selesaikan dan kita bahas, yaitu soal P3K tes kompetensi teknis guru bidang pedagogik. Dan demikian videonya. Thanks for watching. Jangan lupa ikuti video selanjutnya tentang prediksi soal-soal P3K terbaru di part selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe, like, share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa, dadah. Assalamualaikum.